masuk ke sesi yang kedua. Kita masuk ke sesi yang kedua yaitu sesi diskusi atau gantian nih tanya jawab, jangan nanya ke saya semuanya nih ya. Jadi silakan memberikan ide dan gagasannya terkait dengan khususnya dalam bidang dalil hukum Islam. Saya persilahkan dari siapa dulu nih, Mangga? Ya, silakan. Kang Yana ada pertanyaan atau apa Ibu Siti Amalia? Kalau bintang nanya nanti gantian saya yang nanya biasanya itu. Ya, gitu ya. Sambil nanti boleh nanti langsung langsung bertanya atau diskusi ya, terutama mungkin kaitannya dengan kasus-kasus terbaru ya, kasus terbaru dalam yang bisa dilihat dari perspektif Islam. Ya, misalnya kasus yang paling banyak lah di Indonesia misalnya tentang kalau lebih luas lagi misalnya yang ramai itu tentang utang negara, kemudian juga tentang bagaimana istilahnya itu apa penegakan dari hukum apa hukum yang korupsi, kemudian juga pajak dan lain sebagainya, termasuk kasus-kasus hukum yang ini harusnya dihukumnya seperti apa sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau dalam takdi sih ya, dalam kodok, dalam fikih kodok dalam Islam itu sebenarnya simple ya. Hukum itu ya kalau dibagi itu ada tiga. Ya. Yang pertama adalah hukum yang sifatnya itu hudud, ya, hudud itu had, ya. Kemudian ada istilahnya itu yang sifatnya itu adalah apa? Adalah yang disebut dengan rojam, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah takzir. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja yang paling banyak itu adalah takzir, ya. Bagaimana takzir atau hukuman yang ditetapkan atau hukum yang ditetapkan oleh seorang kodi, seorang hakim dalam permasalahan yang memang nasnya tidak secara kodi ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya hukuman bagi misalnya apa nih perusahaan yang merusak lingkungan misalnya. Di dalam Islam kayak gimana nih kalau ada perusahaan yang merusak lingkungan atau mungkin memudorotkan? Jawabannya sebenarnya ya pakai takzir sebenarnya selama tidak ada istilahnya itu apa kasus-kasus yang lainnya misalnya oh ternyata limbahnya ini mengakibatkan banyak orang meninggal misalnya gitu kan ya. Nah, itu berarti kan masalah yang masalah lain lagi gitu karena ada kaitannya itu dengan nyawa nafsu bin nafsi gitu. Ya, baik silakan. Ya, kita kasih kesempatan nih. Bapak, Ibu saya mau yang tanya mana? boleh Boleh, boleh, seputar silakan. Nanti Pak Yena yang jawab ya. hukum Islam ya Pak, yang terjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berita di lagi hangat itu kan Menteri Keuangan kita kan lagi menggerakkan terkait pajak cukai yang ilegal, Mhm. Pak. Gitu. Sementara yang kita tahu sebelum ada ketegasan itu kan kita bisa beli barang-barang selundupan yang murah lah, contohnya di Pasar Murah Senen gitu ya, gitu ya Pak. betul betul. Kalau Mhm, kita mhm. kan sebagai konsumen itu kan ya pengennya ya beli barang yang murah misalnya kayak gitu kan ya Pak. Iya betul. Kalau ada yang murah kenapa Mhm. mahal, mesti yang mahal kan gitu katanya gitu Pak. Nah, Heeh. sementara kalau saya baca-baca kan kalau misalkan pajak atau cukai yang sah itu kan halal dan wajib ditaati. Sementara untuk Mhm. pajak cukai yang ilegal atau yang diselewengkan itu kan masuknya haram atau termasuk dosa besar. Koreksi ya Pak kalau salah. Nah, Silakan. kita sebagai konsumen yang beli dengan caranya penjual dengan menyelundupkan barang-barang yang ilegal itu, apakah kita termasuk salah Pak atau Mhm. berdosa gitu Pak? Kita membeli barang yang dianggapnya tidak eh, barang ilegal atau yang barang yang diselewengkan. Itu sih Pak pertanyaannya. Makasih Pak. Oke. Luar biasa sekali nih ya. Jadi pertanyaan sangat-sangat apa ya, sangat mendalam ini. Harusnya kita lempar dulu nih, harusnya nih ke Kang Yena nih, ya, sama ke Pak Hartoyo dan ke Pak Hartoyo boleh jawab nih kayaknya nih mungkin ya gitu ya. Jadi gini, sebelum dijawab nanti kita kasih kesempatan yang lain untuk jawab juga ya sebelum saya ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang hampir semuanya kalau di Fakultas Hukum itu pasti pertanyaannya itu adalah apa hukumnya, gitu ya. Selalu apa hukumnya. Jadi kalau dalam tadi kalau pertanyaannya dari apa Bu Siti berarti ya apa hukumnya jual beli atau mungkin membeli ya barang-barang black market lah, barang selundupan gitu ya. Oke ya. Nah, kalau dari saya belum jawaban dulu adalah metodologi yang tadi disebutkan.
Ya, jadi pertama lihat di Al-Quran, yang kedua lihat di hadis, kemudian lihat di ada tidak ijma'nya, ada tidak kiasnya, kemudian kalau black market itu berkaitan dengan ada unsur di situ ada saddu dzari'ah, ya, dan juga maslahat terutama, ya. Kalau tadi istihsan masih bisa digunakan juga gitu ya. Kemudian kalau istishab dia tidak bisa digunakan ya karena dia lebih spesifik, ya, kecuali nanti ada khusus kasus tentang istilahnya itu hukum seperti itu, ya. Sementara qaulu sahabi juga tidak gitu ya, lebih ke saddu dari al-urf, dia nggak bisa digunakan walaupun kesannya kan udah jadi kebiasaan, tidak boleh juga. Nah, seperti itu. Kita tanya dulu ya ke siapa dulu nih, Kang Gena atau Pak Hartoyo nih? Kang Gena tanggapannya gimana nih ketika ditanya apa hukum jual beli dari black market? Nah, nanti Kang Sandi boleh jawab juga ya. Oke, silakan Kang Gena. Coba kita lihat Ya, metodologinya nih. Bapak. Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau melihat hukumnya berarti kan pertama harus melihat Al-Quran ya Pak ya. Ya, Hmm. betul. Nah, kalau kalau nggak ada di Al-Quran baru ke hadis. Nah, saya agak inget Mhm. tapi nggak tahu eh, fullnya gitu ya Pak ya. Intinya kalau nggak salah nih kita tuh jual jual memperoleh barang yang yang tidak baik itu sifatnya haram gitu. Nah, kalau misalnya selundupan kan berarti dia eh, sudah melakukan hal yang tidak baik yaitu mencurangi pemerintah. Nah, Mhm. berarti eh, itu hukumnya haram karena ada yang dicurangi gitu Pak. Di sini yang dicuranginya yaitu pemerintah. Mungkin sekian Bapak. Terima kasih Pak Kang Yena ya, menarik. Jadi langsung to the point gitu ya. Kang Sani mau jawab nggak nih? Jadi tadi misalnya gini, eh, oke, hukum jual beli berarti hukum asalnya itu boleh sebenarnya. Ya, kenapa? Karena wa halallahul bai, ya. Jadi menghalalkan jual beli itu halal tuh. Hukum jual belinya itu halal. Apalagi tadi kalau dalam jual beli itu kan ada rukun dan syaratnya. Ya, rukunnya itu adalah bahwa salah satunya hartanya itu atau objeknya itu harus halal. Ada penjual, ada pembeli. Gitu ya. Itu halal tuh gitu ya. Hak barangnya itu juga halal, tidak najis dan sebagainya. Berarti halal gitu ya. Nah, kemudian ada syarat dari misalnya tuh dari pihak selain yang ada di rukun dan syaratnya, yaitu nanti kaitannya itu dengan pemerintahan. Nah, kayak gimana nih? Berarti kaitannya dengan pemerintahan. Nah, nanti berlaku nanti ayat-ayat Al-Quran tentang tadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya. Hendaknya kalian itu apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri atau pemerintah. Ya, taat kepada pemerintah berarti salah satunya itu adalah dengan apa? Taat pajak, ya, bayar pajaknya dan juga mungkin nanti belum sampai nih, kita cut dulu ya. Sampai situ. Jadi antara jual belinya halal, kemudian kewajiban untuk ketaatan kepada pemerintah. Nah, dua itu kita kasih ke Kang Sandi dulu atau Pak Hartoyo dulu nih. Pak Hartoyo mau jawab dulu boleh. Gimana Assalamualaikum pendapatnya? warahmatullahi wabarakatuh, dosen. Ya, gimana? Untuk pendapat teknis tadi untuk masalah ini Pak ya, analisa dengan jual beli, adanya transaksi maupun dengan konsep akidah Islam yang disampaikan dengan nilai yang disebut tadi Pak, sah atau haramnya gitu kan. Berarti kalau di sini Mhm. kan masih menstimulus dasar konsep hukum pembelajaran Islam pilah gitu Pak. Jadi mungkin hal-hal teknis itu harus dianalisa lagi detail sejauh mana dengan hasil yang didapat seperti itu Pak dosen. Oke, jadi kalau hukumnya apa nih Pak Hartoyo nih? Sebenarnya nanti berangkatnya bukan dari hukumnya sih. Jadi langsung Ya. ditanya nih. Jadi jawabannya Hmm. dua, ditanya apa hukum jual beli barang black market? Jawaban pertama adalah metode penetapan hukumnya dan jawaban yang kedua singkat boleh atau bukan boleh atau tidak sih kalau dalam hukum itu haram, halal, makruh atau mubah gitu ya atau Nah ini sunnah. maksudnya Silakan. haram gitu Pak, karena kan itu dengan jual beli black market Pak, yang secara Islam konsekuensi itu dilarang gitu Pak. Jadi haram untuk melaksanakan transaksi bisnis seperti itu Pak dosen. Haramnya dari sisi apanya nih?
dasar Isi dari keharamannya itu dari apa? dari saham ini dari nilai transaksinya Pak dosen. Ini kan berupa dengan moral ya. Moral itu terkait dengan etika. Nah, itu kan melanggar institusi hukum Islam itu. Seperti itu Pak, dengan etika moralnya Pak dia langgar. Etika moral yang mana nih yang dilanggar nih? Satu Etika Pak, moral dan hukum Islam yang mana? misalnya kan gini Pak, hukumnya menyatakan Islam dan konsep hadis dan wajib Allah yang manusia itu mengatur pada samina wa atona gitu. Ternyata mereka tidak. Nah, terjadinya argumentasi itu melahirkan dalil pemikiran dia yang ini Pak, yang memanusiakan konsep hukum Islam tapi dengan dalil pemikiran yang mereka dapatkan bukan pada konsep nilai Islam. Nah, itu terjadinya disebutnya tidak halal di situ Pak. Itu Pak. Lebih spesifik nih, kita kejar terus nih. Lebih Lebih spesifik Pak spesifik gitu Hartoyo Pak. nih, lebih spesifik Lebih dalil spesifik gini apa, dasar apa yang Pak. menjadikan itu haram gitu. Nah, ini kan dalilnya gini, Pak. Dalil yang menyatakan bahwa sudah pengaturan Allah kehendaki dalam firman-Nya tuangkan dengan konsep jual beli atau perdagangan melalui syariat Islam gitu kan. Misalnya jual ini, kesepakatan ini, jual ini sudah diatur dengan norma aturan hukum. Nah, ini tidak yang tadi menyimpang Kang Yana itu kan, dengan black market atau barang haram gitu, Pak. Termasuk narkoba, termasuk lagi apa sindikat barang-barang antik yang sudah diselundupkan. Nah, itu terjadinya konsep-konsep ilegal seperti itu, Pak. Iya betul. Kalau narkoba sih sebenarnya kurang tepat, agak beda ya. Kalau narkoba kan jelas zatnya itu memang haram ya Ya, betul. jelas ya. Tapi kalau tadi agak barang antik agak menarik juga nih. Tapi barang antik juga ketika nanti harus ada sebabnya gitu ya. Apakah dia tahu persis bahwa ini adalah memang selundupan gitu ya. Selundupan. Sebenarnya mungkin kalau yang contoh realnya itu adalah ketika orang mau beli apa tuh iPhone gitu ya. iPhone berapa tuh? Udah 13 kali atau 17 sekarang itu ya. Beli iPhone, kemudian Betul. tapi kita tahu iPhone itu memang dia istilahnya itu apa ya? Memang selundupan gitu. Dia tidak melalui jalur impor resmi gitu. Nah, dalam Islam itu kayak gimana? Dasarnya Betul. itu apa gitu bahwa itu haram gitu. Nah, itu dasarnya itu Pak, ilegal ya, Pak, trafficking gitu Pak. Mungkin dia mau mengurangi nilai pajak, menjual sebanyak-banyaknya, dan juga harga di bawah pasar gitu Pak, ngerusak dengan konsep pasar gitu Pak. Itu sudah melanggar aturan baik hukum yang disebutkan hukum nasional maupun internasional, maupun lebih mendekatnya kepada hukum Islam itu Pak. Lebih mengerucut lagi itu haram dan haramnya itu ya yang akan dilarang Pak. Oke, udah ketemu ya. Jadi kalau dari Pak Hartoyo ini adalah lebih ke konteksnya sebenarnya adalah hukum perdagangan nasional dan juga hukum perdagangan internasional. Itu sebenarnya jawaban yang dari sisi apa namanya tadi yang saya sebut dengan kenegaraannya taat kepada ulil amri atau pemerintah itu adalah di situ. Tapi sampai di mana apakah menjadi dalam Islam itu kan ada 5, kita pilih 2 saja. Apakah haram atau hanya makruh saja gitu? Apakah haram atau makruh saja gitu? Kalau konteksnya sih benar analisa saya Pak sebagai sisi pemikiran saya, yaitu Hmm, dalam konsep Islam ya haram Pak, karena kan transaksi hmm, gelap, barang black market, juga nggak jelas tentang tata kelola transaksi jual belinya Pak. Bahkan disebutnya nanti itu transaksi yang disebutnya perikatan semu Pak. Seperti itu hmm. pada saya analisisnya. Oke, tapi perkataan semu nggak semu juga sih. Kadang kan yang dibeli juga paling iPhone, paling apa barang-barang sifatnya ini gitu ya. Nah, tadi kalau kaitan dengan pemerintah benar juga gitu ya. Jadi dia ya ada, cuma nanti ada satu lagi tadi kaitan dengan apa misalnya layanan purna jualnya gitu ya. Tapi kalau sama-sama Ya, Ridho kan betul. boleh kali gitu. Sama-sama Ridho ikhlas banget apalagi harganya murah gitu kan ya. Gimana? Kalau sama-sama ridho, ikhlas, nah itu disebutnya kan kita juga belajar perikatan ya Pak. Nah, itu Mhm, perikatan murni. Nah, itu kan terkait hubungan secara personal, secara batin, mhm, terjadi kenal secara hubungan sosial. Nah, itu bisa masuk dengan perikatan murni, Pak. Cuman bergeser mhm, pada konsep nilai Islam, itu harus dituangkan, dijelaskan dengan dalil yang disebut tadi Bapak gitu. Seperti kiasnya, hmm. ismanya, seperti konun gitu, Pak. Itu yang saya bisa tangkap pembelajaran materi perkuliahan Pak dosen Misno. Oke, terima kasih Pak Harto. Menarik Pak sekali Misno, ya. Bapak, Ya, Pak dosen silakan. izin Pak. Yang kalau pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu kan secara global ya Pak. Kita, maksudnya Aha. kalau kita pergi misalnya ke Pasar Senen,
Mhm. Cuman kan sebagai pembeli kita nggak tahu proses Nggak tahu, transaksi betul, betul. prosesnya sampai barang Mhm. itu ada di toko itu gitu loh Pak. Gitu. Mhm. Walaupun kita tahu berita yang ada kan barang-barang itu memang ya itu eh, lewat lolos cukai lah ilegal istilahnya kan kayak gitu. Iya, betul, Cuman kan betul, untuk betul. saat kita ke toko itu misalnya kita beli baju deh di toko baju itu walaupun di Mhm. Senin kita nggak tahu kan memang apa memang dia yang Mhm. termasuk barang yang ilegal atau tidaknya gitu. Maksud saya kalau misalkan kita nggak tahu itu Mhm. apakah diperbolehkan Pak gitu. Kalau kecuali Mhm. sih ya kita Mhm. memang dengan sadar memang kita beli barang Mhm. selundupan ya itu kan beda cerita ya Pak gitu. Betul betul. Ya, tadi juga sebenarnya saya mau arahkan ke sana juga gitu. Misalnya saya juga dulu sering beli hordeng biasanya itu di Senen. Itu kan hordeng ya, hordeng bekas lah gitu, tapi bagus kan, bekas-bekas hotel atau apa. Nah, yang jadi permasalahan kemarin kan yang Menteri Purbaya kan itu gitu ya, dianggapnya itu ilegal gitu. Nah, kalau kaitan dengan ilmu hukum nih teman-teman semuanya, definisi ilegal itu kan mestinya memang kalau yang sudah ada aturan hukumnya gitu ya. Berarti ini harus cari lagi nih lebih detail lagi. Misalnya ada nggak sih aturan secara detail itu tentang tadi baju-baju cakar kalau orang Makassar tuh bilang tuh baju cakar gitu ya. Baju-baju dulu tuh kalau di Bandung itu ada di Gede Bage gitu, kalau di Senen itu paling banyak gitu. Saya sempat beli juga lah gitu ya. Tadi hordeng ada baju juga beberapa gitu. Jadi ketika bicara tentang definisi ilegal, mestinya kita kaji lebih mendalam apakah memang ada aturan untuk barang-barang bekas yang masuk. Ini paling banyak kebetulan saya sering ke apa Batam Singapura gitu ya. Jadi orang-orang Batam itu sering sekali itu seminggu sekali, seminggu dua kali itu ke Singapura, kemudian dari Singapura itu dia bawa barang-barang banyak sekali melalui ferry itu kemudian masuk ke Batam. Ya masuk ke Batam dan itu memang barang bekas gitu. Jadi tadi kaitan dengan barang bekas gitu. Ini barang bekas agak beda sih ya. Barang bekas itu apakah dia juga masuk istilah ilegal gitu. Apalagi kalau belum ada aturannya. Kalau sudah ada aturannya mungkin bisa jadi dia menjadi ilegal. Nah, balik lagi ke tadi black market misalnya gitu ya. Ketika mungkin di Batam juga banyak katanya paling murah itu apa handphone gitu ya karena memang, nah di situ juga perlu dilihat apakah dia memang jadi perlu dilihat apakah dia memang betul-betul ilegal gitu ya, atau mungkin ada orang jualnya yang personal gitu ya. Termasuk juga mungkin ketika dia memang pribadi kemudian dijual, ya jadi definisi black marketnya itu juga perlu dijelaskan kembali gitu ya. Perlu didefinisikan kembali apakah dia memang selundupan. Kalau selundupan itu kan biasanya betul-betul istilahnya itu memang melanggar hukum positif gitu ya. Tapi kan ada juga yang dia bukan selundupan, mungkin dia hanya satu dua orang lah untuk usaha gitu. Selundupan enggak ya? Gitu dia bawa iPhone mungkin dua atau tiga gitu, atau mungkin dia memang bonus itu apa? Ada teman juga yang di Singapura tuh yang kerja di Apple gitu kan dia dapat fasilitas untuk itulah gitu ya. Tapi kita dengarkan dulu nih sebelum kita ini kan ke Kang Sandi dulu nih, baru ke Teh Vina nih. Gimana Kang Sandi pendapatnya nih Ya Allah, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Kalau analisis hukum berdasarkan hukum dalam Islam ya, Mhm. kita lihat dulu dari kondisinya dulu nih Pak. Kalau misalnya Mhm. memang dari pertanyaan Bu Amin tadi, apa hukumnya? Nah, kita lihat dulu dari niatnya. Dia benar apa enggak nih? Tahu apa enggak? Maksudnya teh, tidak tahu sama sekali. Dalam tanda kutip tidak ada indikasi bahwa barang itu ilegal gitu ya. Nah, kalau secara hukum itu tidak berdosa, maksudnya tidak haram gitu maksudnya tuh. Mhm. Nah, Kalau karena tidak tahu ya, atau udah nggak usah cari tahu aja lah, biarin aja nggak tahu gitu. iya, nah kan karena itu tidak ada niat melakukan pelanggaran ya Pak, dan Tidak ada ya si penjual intentionnya juga ya. menutupi fakta sebenarnya gitu kan. Nah, Mhm. cuma kalau misalnya dia tahu, si pembelinya itu tahu bahwa barang itu ilegal tapi tetap dibeli, itu hukumnya haram. Karena berarti ada unsur kesengajaan mendukung pelanggaran hukum dan mengambil keuntungan dari hal yang batil. Nah, seperti itu. Terus juga kan apa namanya tuh mengetahui setelah eh, misalnya mengetahuinya tuh setelah transaksi selesai. Nah, Mhm. itu kalau
pendapat Sandi ya Pak, tolong Mhm, koreksi Pak, tidak mhm, berdosa tapi maksudnya tidak haram tapi harus lebih diperbaiki lagi. Bisa kasarnya tuh kalau misalnya ya memang sudah dibeli terus apa ya, terus udah ada juga barangnya udah di kita ya, iya betul udah betul. haram sih cuma lebih diperbaiki lagi. Kita Istighfar juga gitu kali harus ya. kita Istighfar juga harus bisa lagi apa namanya tuh apa namanya tuh bisa juga lebih ke depannya gitu, bisa dengan melaporkan atau Mhm, mengembalikan barang atau menghentikan mhm. transaksi yang serupa gitu di masa depannya, seperti itu sih paling Pak. Terus kalau kesimpulannya sih ya penjelasan terkait hukum dalam Islam sih Mhm, kalau menurut Sandi tidak tidak haram jika benar-benar tidak tahu barang itu mhm, ilegal kalau mhm, kesimpulannya. Tapi jika tahu setelahnya wajib menghentikan penggunaan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, mhm. jika sengaja membeli barang ilegal tersebut maka hukumnya haram karena mendukung perbuatan ilegal yang mendukung perbuatan yang batil dan melanggar hukum negara. Nah, apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu ya bisa kita lihat juga di apa namanya itu eh, hukum-hukum dalam dalil-dalil hukum Islam kan banyak juga ya Pak tentang Betul. Mhm, apa hukum dalam Islamnya gitu Pak. Seperti mhm. itu Pak. Oke, terima kasih Kang Sandi, sangat bijak sekali ya, walaupun masih muda gitu ya. Ini dilatih terus, insya Allah jadi lebih pintar lagi nih Kang Sandi nih. Amin amin Oke, Pak. terakhir nih dari Teh Vina nih, harus ngasih komentar juga nih. Tadi betul ya kalau nggak tahu, terus ini kadang sengaja kita tuh saya ke Senen atau ke Roxy zaman dulu ya, atau Mangga Dua cari yang memang bajakan, yang ini yang black market yang murah-murah gitu ya. Oke, silakan Teh Vina. Boleh 2-3 menit, Kalau silakan. Mbak Amel itu kan kayak thrifting gitu ya, baju bekas kan. Kalau secara umum sih kalau menurut saya asalkan memenuhi syarat seperti barang itu tuh kayak halal, bukan curian dan bukan mengandung unsur penipuan ya boleh aja Pak dosen. Hmm. Tapi kan Pak Syaratnya itu Purbaya, ya. iya tapi kan Pak Purbaya nggak boleh kan, makanya kan udah dapat tuh kan diambil kan sama dia kan Mhm, di sidak waktu mhm, itu karena apa sih? Karena merugikan industri dalam negeri sih. mhm. Thrifting itu kan bedanya bajunya murah tapi kadang bermerek kan. Iya betul. Padahal di Indonesia aja sih kalau menurut saya kan baju murah banyak walaupun tidak bermerek gitu. Kenapa harus lihat merek ya, tapi murah gitu. Kan merek Padahal kan di kualitas biasanya. iya, padahal kan di Indonesia aja itu barang-barang bagus yang murah banyak. Kenapa harus dari luar negeri bermerek walaupun bekas tapi kita mau beli. Jadi sebenarnya warga Indonesia itu lebih banyak konsumtif kan karena ngelihat merek gitu loh Pak. Kebanyakannya sih. Kebetulan saya kan punya pengalaman juga ya. Mertua saya kan orang Singapura Pak. Jadi Mhm. baju setahu saya nih koreksi kalau salah ya. Iya nggak apa-apa. Jadi sebetulnya lebih sering baju-baju bekas itu tuh dari sananya tuh kayak dibuang, kayak buat didonasiin kayak bencana apa Iya segala macam. betul. Nah, sama orang kita tuh dikumpulin, dijadiin Iya usaha Pak. benar. Tuh, karena Mhm. jangankan baju ya, dulu saya kan sering nih ke Singapura Pak. Mhm, Kebetulan kan saya mhm. tuh membersamai mertua saya pindah rumah nih. Jangankan baju Pak, sekelas TV 50 inch, kayak AC, Mhm. apa segala macam ketika mertua saya pengen barang baru itu tuh digeletakin aja Pak. Mhm. Gitu. Jadi Betul. siapapun boleh ambil dan banyak orang yang ambil ya nanti dijual lagi gitu. Iya betul. Gitu sih. Nggak boleh kalau misalkan beli aja sih ya nggak ada haramnya sih Pak. Karena kan kita yang mau ya kalau menurut saya sih gitu. Mhm. Jadi Tapi hukumnya kayaknya boleh kalau ya. kalau iya tak soalnya kan kita kita yang mau beli kan. Tapi kalau Hmm. saya sih
karena saya belum pernah, ya mungkin nggak mau lah, karena kan saya nggak tahu ya baju itu tuh dipakai bekas, takutnya orangnya penyakitan atau apa. Kalau saya sih pribadi, mendingan beli baju di pasar 20.000 daster tapi nyaman, tapi baru, daripada baju bekas bermerek murah, nggak tahu bekas pakai siapa gitu, Pak. Oke, tadi kalau penyakitan kan udah dicuci kali, udah direbus, udah Tapi diapa kan gitu tetap kan. aja, Pak, kalau bekas orang pakai kan kesannya gimana gitu ya, Pak. Ya, bekasnya lihat-lihat kali kalau bekas artis gitu kan orang pada mau juga gitu. Itu, tapi kan itu beda lagi, Pak. Kalau itu kan free love ya. Free Kan love di, ya ya, itu kan bahasa Jaksel aja free love padahal sama aja iya, bekas juga. dan sekarang kan banyak kan di toko-toko kayak seperti tas branded yang Iya betul second betul. gitu kan. Uh. Kondisinya bagus, dijual mahal, tapi kan beda lagi kalau yang thrifting, Pak. Itu mah emang bajunya udah sortiran buat dibuang aja sebetulnya, sepertinya sih begitu. Kalau kalau free love kan emang ada outletnya, ada bazar gitu kan. Kan kalau free love mah Mhm. beda. Mhm. Dikarung-karungin kan bajunya. Gitu, Oke, Pak. terima kasih ya. Jadi lihatnya dari sini ya, Tevina ya. Jadi betul di negara-negara maju termasuk juga di Jepang di mana tuh memang seperti itu sih. Saya juga teman juga di Woodland itu di apa di ya Singapura itu. Jadi dia gudang itu memang berisi barang-barang yang memang istilahnya itu ya masih layak pakai dipakai gitu. Tapi udah nanti dibersihkan taruh di luar gitu nanti diambil orang Indonesia ambil. Kalau itu sih berarti beda ya. Kalau itu kan sebenarnya bukan bukan ilegal juga gitu. Jadi nah itu termasuk tadi kembali ke aturannya juga. Ternyata mungkin aturan tentang tadi barang-barang yang bekas seperti itu belum ada gitu. Apakah itu dianggap juga seperti impor sama industri? Kayaknya beda juga mestinya gitu ya. Karena tadi kalau kaitan dengan dalam negeri itu, nanti itu sebenarnya kalau dalam hukum Islam itu tadi yang paling banyak itu adalah pertimbangan dari dalil hukum namanya itu maslahat. Ya, dalil hukum dari maslahat. Ini maslahatnya ternyata lebih banyak untuk industri istilahnya itu dalam negeri misalnya gitu. Tapi walaupun kita juga sebenarnya perlu dikaji lebih mendalam lagi industri dalam negeri yang mana nih. Sedangkan kemarin Pak Purbaya sendiri, bukan Pak Purbaya yang lainnya itu ya, ketika melihat batik, ternyata batik itu 90% itu dari Cina juga gitu kan ya. Ini kan masalah gitu ya. Kemudian barang-barang yang murah tadi kalau tadi subjektif sih kalau ketika memang milih bekas yang branded atau milih yang baru tapi dari pasar gitu yang baru tapi biasa cepat rusak biasanya gitu ya. Kadang orang itu selera tapi selera itu juga tidak memutuskan satu hukum dalam Islam. Ya, tidak memutuskan gitu, tidak menjadi dasar. Yang menjadi dasar tadi adalah lebih kepada kemaslahatan. Kemaslahatan dalam konteks ammah itu adalah umum itu adalah kemaslahatan yang sifatnya untuk industri misalnya fashion gitu ya, fashion gitu ya. Nah, jadi itu sangat mungkin. Oke, ini masih ada Pak Agung sebenarnya Pak ada Saifullah harusnya kita undang juga nih. Tapi tadi menarik Bu Siti Amelia mungkin lebih dispesifikan tadi karena seolah-olah tuh kayak ada dua nih, kayak beli baju bekas, beli handphone bekas atau black market itu kan hal yang berbeda ya, hal yang berbeda dan terutama hukum itu akan berbeda. Misalnya tadi kalau mamanya baju bekas misalnya, kalau baju bekas yang viral sekarang sih saya lebih cenderung baju kemudian juga ya alat rumah tangga dan sebagainya itu saya cenderung lihat dulu dari aturan pemerintah apakah itu dianggap sebagai impor dari luar gitu kan ya. Kalau dalam jumlah besar biasanya memang seperti itu, tapi biasanya kalau dalam jumlah yang terbatas biasanya dia tidak ada pajak. Ini kan kaitan dengan pajak masuk nih ya, pajak masuk dari perdagangan. Nah, itu berarti dilihat dulu. Tapi hukum asalnya tadi ya kalau memang tadi objeknya itu tidak najis gitu ya, halal gitu ya berarti ya hukumnya sebenarnya boleh. Nah, tinggal kita kembali ke aturan. Nah, kalau yang baju bekas dan beberapa peralatan bekas yang lainnya gitu. Kalau mamanya tadi yang kedua itu kalau misalnya yang black market misalnya, itu kan black market kan biasanya yang besar atau mungkin ya biasanya ini besar apa sih namanya itu produk-produk yang branded yang bermerek dan besar biasa harganya mahal biasanya gitu ya. Nah ini memang ada beberapa ini juga perlu dilihat lagi dari sumbernya gitu ya. Sumbernya ini betul-betul memang ilegal, memang selundupan asli atau mungkin ada beberapa yang juga mereka bisnis gitu. Misalnya mereka menggunakan walaupun ini lepas dari ini ya, lepas dari istilahnya itu direktorat pajak yang mungkin kadang terjadi kong kali kong juga gitu ya. Itu kan kadang di pajaknya tetap ada korupsi dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang sifatnya dia itu di misalnya itu di free tax misalnya ada beberapa toko yang misalnya kalau di bandara gitu kan yang dia memang free gitu ya.
free tax gitu ya, nggak ada Tapi pajak gitu, biasanya kemudian kalau harganya bisa. handphone itu memang pasti kena pajak. Kalau nggak bayar pajak nanti kita nggak bisa pakai di Indonesia kalau kita belinya di luar negeri. Nah, itu tadi misalnya kalau iPhone itu kaitannya tadi juga dengan apa? Layanan konsumen. Itu layanan konsumen di mana misalnya yang spesifik ya, spesifik iPhone misalnya itu Apple gitu lah ya. iPhone itu kan Max dan sebagainya itu kan ketika kita belinya itu selundupan tidak asli gitu ya, maka untuk akunnya apanya lah gitu ya itu memang tidak bisa digunakan. Tapi memang kasus tertentu gitu ya. Kalau Bu Siti Amalia kayaknya bukan beli iPhone juga kali ya. Ya, Mau jadi beli iPhone atau beli kalau apa nih Bu Siti karena kan Amalia nih? saya agak sering beli dari luar ya Pak ya. Mhm. Ini mah sharing aja ya sharing. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, bagus, Nggak bagus, maksud nggak apa-apa. apa-apa. Mhm. Jadi kalau kita belinya kalau nggak salah di bawah 3 juta itu tidak kena pajak Pak. Jadi Mhm. kita tetap daftar di bea cukai, nanti bisa dipakai handphonenya di sini. Tapi ketika kita beli Mhm. barang semisal handphone 3 ke atas itu ada kena pajaknya. Cuman variatif sih Pak, Betul. gimana harga handphonenya gitu. Nggak cuma Iya, handphone sih Pak, elektronik yang lain juga kalau misalkan nominalnya lumayan kena pajak kayak sepatu, tas. Saya iya, pernah tas bawa juga tas. kan ya, tas Ya branded kan Pak, kena juga kan. Mhm. iya apalagi di Iya, bawah kan betul. teks teks apa buat bekas bilnya tuh ke bawah itu dihitungin sama pihak pajak Pak. Pajaknya Iya, dihitungin betul sendiri. zaman sekarang itu, ya. Karena memang lagi rame-rame pajak ini kan. Saya balik ke Betul. Bu Siti Amalia nih. Coba berikan contoh real konkretnya. Tadi yang mau ditanya itu lebih spesifik, beli apa gitu. Ya, beli apa gitu. Apakah iPhone gitu ya. Apakah nanti istilahnya itu mungkin tadi baju-baju yang branded bekas gitu ya. Pre-love lah bahasa Jakselnya itu ya. Atau mungkin sengaja ke wilayah-wilayah tertentu, pasar-pasar tertentu gitu yang memang dia tahu tuh itu adalah memang barang-barang selundupan. Atau mungkin kalau di daerah Jakarta ada di pasar item misalnya itu barang-barang curian misalnya gitu ya. Atau mungkin kalau di Bogor sih dekat Merdeka itu barang bekas ini asli nggak nih gitu. Tapi kalau barang bekas tadi Kang Sandi bilang ya jangan nanya juga gitu. Ini barangnya dari mana nih? Itu merepotkan kita malah gitu ya. Apalagi barangnya kecil. Silakan Bu Siti gimana nih? Mau beli apa Kalau sih maksudnya itu? Kalau yang tadi saya sampaikan sih terkait yang berita lagi rame sih Pak, yang terkait Mhm. ini ya penghangsan barang-barang baju-baju sisa Baju kan ya. ekspor Mhm. sama atau barang thrifting itu sih Pak. Nah, Yang benar thrifting kata ya. Tevina, ya untuk memajukan UMKM kita harus cinta sama produk sendiri gitu. Tapi sejujurnya emang saya juga belum pernah ke Pasar Senen sih Pak. Ya kan Kalau saya maksudnya malah ini sering beberapa berita kali tadi istri berita malah yang pengen lagi ke sana rame juga. gitu kan. Siapa tahu gitu kan ya Pak. Iya Oh, betul paham 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 paham. gitu. Ya menarik sih Bu Siti ya. Kalau Ya, saya kalau misalkan sering ke secara sana. Mhm. kalau misalkan untuk barang-barang yang seperti handphone atau barang yang kita tahu memang kita butuh, kita emang nyari barang black market gitu ya. Itu kan niatnya aja Mhm. udah nyeleweng kan udah salah ya Pak ya. Berarti kan Udah kita salah gitu ya. kan tahu gitu. Cuman kan Mhm. kalau misalkan yang baju-baju sisa ekspor itu atau yang baju bekas itu kan kadang orang butuh misalnya butuh butuh celana yang model kayak gini nih untuk satu acara aja yang mungkin Mhm. dipakainya cuma cuma sekali dua kali daripada Mhm. beli online mahal baru mungkin orang Mhm. akan nyari yang harganya murah tapi bekas atau sisa ekspor atau apapun apapun Mhm. itu gitu loh Pak. Mhm. Nah, yang kita tahu di pasar Senen itu ya banyak yang harganya miring, Mhm. mungkin bisa pilih model nya lebih banyak, pilihannya banyak gitu kan karena banyak pilihan gitu sih Pak. Gitu. Jadi pada ke sana deh gitu. Mhm. Cuman ya kan Oke kalau misalkan betul. kita kan sebagai konsumen ya pasti nyarinya yang murah-murah. Oh, udah di ke sana aja gitu dapat masukan dari teman. Di sana ada banyak Mhm. pilihan murah gitu. Pasti kan orang-orang akan ke sana gitu banyaknya gitu Sana betul betul gitu betul sih Pak. betul. Cuman karena kita sekarang istilahnya dibukakan lah ini ya pengetahuan kita dimulaikan terkait pajak gitu kan. Lagi Mhm. happening nih Mhm. menteri kita gitu. Oh jadi oh ternyata makanya itu saya tertarik untuk tanya gitu. Cuman ya itu selama Oke. kita nggak tahu prosesnya jual belinya sampai barang itu ada di toko itu kan juga kita emang bener ya kita nggak akan nanya ini barangnya dari mana ini proses jual belinya sampai dijual lagi Mhm. itu apakah dengan cara yang benar atau
halal atau tidak itu kan kayaknya kita nggak sampai di situ ya Pak, nggak sampai Iya, sejauh betul, itu betul, betul. gitu sih Pak. Mm-mm. Cuman Oke, kalau terima misalkan kasih. memang ada ada niat untuk satu barang tertentu yang mahal yang kita pakai cara-cara yang ya, nabrak-nabrak lah ibaratnya kayak gitu kan, Mhm, bebas cukai ini kalau kita beli langsung ke pengadahnya apa gimana bisa lebih murah, mhm, soalnya kalau udah nyampe ke Indo udah nyampe ke toko handphone misalnya itu jauh mhm. lebih mahal Mahal. gitu Mhm, gitu sih Pak, mhm. itu mah udah tahu kalau yang itu pasti prosesnya aja udah salah ya. Mm-mm. Ya, oke. Terima kasih Bu Siti Amalia Rahadiati ya, luar biasa Apa? ya. Jadi tadi kaitannya dengan ini. Kalau saya juga dulu sering ke Senen ya, dulu sih udah agak lama gitu. Kemudian istri kemarin juga pengen ke Senen lagi. Kata, pas udah di ini sama Purbaya deh. Udah nggak dikasih lagi, udah nggak ada saya bilang gitu. Karena saya beli hordeng itu banyak ya. Beli hordeng, beli selimut gitu ya. Ada beberapa baju, saya beli dasi juga sempat gitu ya. Jadi memang ya memang masih sangat layak lah. Hordeng itu juga masih sangat layak. Karena katanya sih mereka itu memang ini hordeng-hordeng dari hotel gitu, Iya. selimut-selimut hotel Iya juga kan Pak, gitu. kalau misalkan udah pernah ke sana, mungkin udah tahu letak-letaknya, oh Mhm. di sini ada yang jualan ini, pasti kan akan ada ketertarikan dan untuk Iya datang lagi kan betul. Pak, gitu. Mhm, betul betul betul. Iya, Pasti ketika nyarinya ketika sebagai kita juga konsumen nanya nyari sih, jalan yang penasaran murah. kan. Mm-mm. Penasaran ini dari mana katanya? Oh, ini dari Singapura, dari Hong Kong gitu katanya itu apa? Ini di sana itu ya istilahnya itu kalau di hotel misalnya itu kan 6 bulan, 1 tahun itu kan ganti gitu kan, ganti. Nah itu memang ya tadi kalau menurut saya sih kalau cenderung saya itu aturan pajaknya itu untuk barang-barang bekas itu mungkin belum ini nanti kita cari nih ya aturan pajak untuk barang-barang bekas yang seperti itu karena memang di sana itu dianggap juga dalam artian itu tidak terpakai gitu ya tidak terpakai kemudian dimasukkan ke Indonesia nah gitu tapi kalau kesimpulannya kalau dari saya sih walau alam bisawab pertama adalah dari sisi jual belinya ya jadi dari sisi jual beli dalam Islam bahwasanya jual beli dalam Islam itu ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, ya ini secara spesifik tadi ya barang-barang thrifting ya barang-barang yang istilahnya itu pre-love lah dari luar negeri itu ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, di situ ada penjual, ada pembeli, kemudian ada harga, kemudian objeknya itu halal, berarti hukumnya itu adalah halal ya artinya itu boleh, itu hukum asalnya ya. Kemudian ada hukum berikutnya ketika ternyata nantinya itu ada aturan tentang barang-barang pre-love yang masuk ke Indonesia itu harus ada pajaknya, maka di sana ada kewajiban untuk membayar pajak ketaatan kepada istilahnya itu kepada siapa kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah berarti ya mereka distributor lah kita atau pemasok atau importir ya importir dari barang-barang tersebut ya tapi saya belum yakin apakah memang ada aturan untuk yang barang-barang bekas ini. Kalau barang-barang tadi yang sifatnya apa, yang baku, yang elektronik dan sebagainya itu kan sudah sangat jelas. Sehingga kemudian ya minimal lah. Kalau saya lebih cenderung itu kalau dalam hukum itu ada 5 dari mulai haram, makruh, mubah, sunnah, halal atau wajib gitu ya. Maka ya minimal tuh dia tidak sampai ke haram gitu, tapi mungkin sesuatu yang sifatnya itu makruh saja gitu ya makruh saja. Jadi tidak sampai ke haram, Bu Siti Amalia ya. Tidak sampai ke haram gitu. Jadi makruh artinya ketika aturannya itu sudah ada gitu ya, aturan sudah ada, maka nggak bisa jadi dan itu ketika kerugiannya besar dan sebagainya, mudaratnya lebih banyak, maka itu bisa jadi akan menjadi haram. Tapi untuk saat ini tidak sampai ke haram. Jadi levelnya hanya makruh saja gitu ya. Kalau ada Baik yang lain bisa Bapak, dihindari itu. Yang pertama itu. makasih Kemudian kalau Pak. untuk barang-barang yang lainnya, silakan. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Jadi kalau untuk barang-barang yang lainnya itu bisa dikaji lebih mendalam terkait dengan misalnya black market, kemudian juga mungkin barang hasil curian gitu. Tadi kalau kembali ke Kang Sandi, kalau umpamanya memang kita tidak tahu, ya tidak apa-apa gitu ya. Atau mungkin ketika sudah beli ternyata baru tahu ataupun hanya indikasi. Nah ini kan biasa juga sebenarnya kita juga tahu nih, ini harganya berapa, kemudian istilahnya itu barangnya seperti apa, harga berapa, ngikuti harga pasar gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kaitan dengan Pak Purbaya misalnya, itu sebenarnya nanti kalau dalam hukum Islam tadi bisa menggunakan namanya itu istislah atau maslahat gitu ya. Maslahat yang lebih benar, yang lebih besar untuk masyarakat ini apa? Tinggal didiskusikan
ya ini apakah kepentingan negara atau kepentingan masyarakat? Apakah kepentingan negara juga untuk masyarakat? Agak sedikit kritis nih ya. Jadi kemaslahatan umum itu adalah berlaku untuk masyarakat. Dalam konteks ini berarti apakah kemaslahatan itu untuk masyarakat dapat harga murah, atau kemaslahatan itu untuk negara, agar negara itu mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, pilih mana nih Kang Yena nih kira-kira nih gitu ya. Kita sebagai masyarakat kan tadi dong sama lah. Kita pengennya tuh barangnya murah, branded gitu ya. Perkara pajak ya pemerintah aja silakan aja. Berarti kan kesalahan mereka juga istilahnya itu nggak mau lebih ketat dalam pajak, atau punten mohon maaf mungkin bisa jadi orang pajaknya sendiri malah yang memang lolosnya itu dari cukai itu gitu ya, dari pajak barang masuk itu kan, itu bisa jadi kan bukan kesalahan kita, berarti kesalahan mereka dong, mereka yang harus perbaiki sistemnya itu dari suara rakyat kecil biasanya. Itu kita pengennya murah dong gitu kan. Sama kayak apa misalnya tuh pupuk misalnya gitu ya, atau barang-barang. Terus tadi sebenarnya industri dalam negeri itu juga sebenarnya bagus, tapi lagi-lagi kembali juga kepada kebijakan pemerintah. Tadilah oke oke ya kita anggap barang pre-love itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh nih. Tapi ternyata dengan pajak yang free tax dari Cina, itu barang-barang masuk dari Cina itu semuanya. Jadi gimana? Nah, gitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan politik memang agak-agak cukup sulit ya untuk menetapkan itu. Saya ulang lagi tadi, ketika misalnya barang-barang bekas itu pre-love itu tidak boleh dari Singapura, dari Malaysia atau dari Hong Kong, dari UK dan sebagainya. Tapi ternyata ya dengan pajak dari Cina yang barang masuk itu sangat murah sekali bahkan bisa gratis, maka tadi dikatakan 90% lebih pakaian muslim termasuk batik itu dari Cina. Ya termasuk juga nanti mungkin dari India juga dengan harga yang murah. Bagaimana bilang perjuangan untuk istilahnya itu apa membangkitkan industri dalam negeri gitu ya, UMKM itu susah sekali itu untuk UMKM itu. Jadi panjang sebenarnya ceritanya itu kalau bicara tentang UMKM. Tapi di sini nanti kalau kaitan dengan black market tadi kan ada perlindungan konsumen, ada teman juga di Undip itu Universitas Diponegoro menulis tentang beliau profesor ya, pakar di bidang ya perlindungan konsumen syariah. Nah, perlindungan konsumen dalam Islam. Itu juga penting nih teman-teman mungkin yang pengen nanti ke depan pengen paham, ingin mengetahui lebih detail tentang layanan perlindungan konsumen. Ternyata salah satu dari hak yang paling penting dalam Islam itu adalah hak spiritual juga. Ya, jadi bukan hanya barangnya itu bagus, purna jualnya bagus, kualitasnya bagus, ada layanan servis dan sebagainya, tapi hak layanan spiritual itu menjadi penting juga dalam hukum, ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Karena memang saya di APC itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak, saya mau sampaikan tentang kita kan sudah pertemuan yang keberapa Kang Yana nih sekarang nih? Oh ada Pak Saifullah, saya ngasih komentar juga nih ya. Pak Saifullah dulu kita kesini lah. Kita mau komentar gimana nih tentang black market dan juga kebijakan Pak Purbaya nih tentang impor barang masuk nih. Gimana? Silakan. Ya, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf saya telat masuk karena saya baru mendarat di dinas luar kota ini Pak dosen, ini di Masya Allah, Gorontalo. hati-hati di jalan. Siap, semangat. Gimana nih Ya, di pendapatnya? Gorontalo. Di Gorontalo Pak, ini Alhamdulillah. Jadi menurut saya black market itu kalau tadi Pak dosen sampaikan kan ujung-ujungnya ini maslahat ya, kemaslahatan Mhm. orang banyak. Kalau dari sisi kemaslahatan bahwa itu menguntungkan juga bagi masyarakat, mendapat juga barang yang murah dengan kualitas yang baik kan itu kan masuk juga itu di kemaslahatan itu ya kan. Jadi Ya, tergantung betul. Satu persepsinya dari sisi. mana gitu, kalau Betul. menurut saya. Mhm. Nah, saya pikir di jual beli ini kan yang penting kan kembali ke akadnya Pak. Antarodin. Akadnya itu ya akadnya itu kan ada jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang, kemudian ada uang dibayar kan gitu. Mhm. Nah, rukun-rukunnya terpenuhi, barang juga itu disukai gitu. Saya pikir Mhm. kalau soal halal dan haram itu kan tergantung persepsinya dari mana dulu. Tapi kalau dari masyarakat saya melihat ya sesuai kebutuhan dia merasa juga senang Pak bahwa Mhm. ini harga murah, barang bagus, kualitasnya juga bagus.
Jadi black market ini kan kalau menurut saya kan ujung-ujungnya ke ini Pak, ke pajak juga Pak. Jadi negara nggak mau juga apa namanya, walaupun atas nama kemaslahatan ya, banyak juga Mhm. industri tergerus. Saya pikir kan ini hukum jual di ekonomi ini kan di mana juga ada barang murah. Saya pikir juga kalau di dalam negeri pasti juga itu kualitas bagus pasti juga diburu orang Pak. Mhm. Diburu orang. Jadi dan memang kita agak susah untuk apa ya ibaratnya mengatakan bahwa ini haram dan tidak itu kan saya pikir ya tadi yang seperti yang sudah dibahas bahwa kalau itu sudah terpenuhi semua secara akad hukum rukun-rukunnya juga ada ya saya pikir tidak bisa dikategorikan juga itu barang-barang yang haram yang ya, kan kalau black market itu kan istilah Pak. Kalau juga bekas ini ya kita mungkin orang sudah keluarkan dia tagnya itu segala macam setelah itu kan juga bisa bekas namanya Pak. Kan gitu. Mhm. Jadi tergantung dari persepsinya kita dari mana dulu. Mungkin itu sedikit Pak. Saya nyimaknya belum terlalu banyak tadi Pak Dosen. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih. Mohon maaf Ya, Pak. terima kasih Ya, Pak Saifullah ya. Tadi menarik siap. statement dari halal haram itu adalah subjektif gitu ya. Nah, sebenarnya sih apa lebih tepatnya haram halal apa halal dan haram itu sesuai dengan metodologi dalam hukum Islam gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi subjektif. Kenapa? Karena dalam Islam itu ketika memang kita bilang haram, ya haram. Ketika bilang halal atau minimal tadi itu makruh, ya makruh. Ketika para ulama itu biasa ketika dia tidak berani untuk mengatakan haram karena memang tidak ada nas qot'i, maka akhirnya turun menjadi makruh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini penting di ilmu fakultas hukum ini gitu di mana sering sekali memang antara satu kita sebut saja metodologi hukum yang satu dengan metodologi hukum yang lain itu bertentangan ya bertentangan tinggal kita mau pilih yang mana nanti ada dalam Islam itu namanya metode tarjih ya tadi mudah kalau black market itu ya pertama adalah hukum asal itu adalah mubah secara jual beli Islam hukumnya itu halal secara hukum Islam. Tapi kemudian kita berhadapan dalam konteks NKRI, di mana juga dalam Islam kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah. Dalam konteks negara juga kita harus mengikuti aturan yang ada di pemerintah. Sehingga dari sisi pemerintah, maka kemudian black market itu atau jual beli barang-barang yang selundupan lah kita sebut itu adalah dalam arti petik itu dalam tanda petik itu haram. Sehingga kemudian disitulah muncul pertentangan antara satu sisi itu halal, satu sisi itu haram. Ya, sama tadi kalau dalam metodologi, ya Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak boleh menggunakan metode istihsan. Ya, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh bahkan harus menggunakan istihsan karena banyak sekali analogi atau kias yang tidak sesuai sehingga harus menggunakan istihsan. Ya, nah nanti kalau Imam Malik itu menyebutnya dengan apa? Akmal ahlul Madinah. Ya, jadi amalan-amalan dari para penduduk Madinah karena beliau tinggal di Madinah sehingga kemudian aturan yang ada tidak ada, aturan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kemudian Imam Malik itu mengembalikan kepada akmal ahlul Madinah. Gitu ya. Nah, itu kemudian gimana kalau akmal ahlul Indonesia misalnya gitu kan ya. Nah, kembali ke tadi. Jadi ada pertentangan disitulah kemudian seorang hakim ya, seorang hakim, seorang kodi yaitu memutuskan permasalahan dari yang satu perspektif itu halal, satu perspektif itu haram. Jadi seperti apa nih? Itulah dinamika dalam hukum. Kenapa lawyer, kenapa di pengadilan agama itu ramai? Ya memang seperti itu karena masing-masing menggunakan perspektifnya sendiri, padahal perspektif yang A, yang B itu berbeda sehingga nanti kemudian nanti cari yang paling tepat dari penerapan nanti dalam Islam itu namanya atau bisa menggunakan tarjih atau menggunakan yang paling asoh gitu ya. Itu nanti dibahas di akhir setelah kita membahas tentang metode penetapan hukum di dalam Islam. Nah, terima kasih Pak
Saifullah nih, luar biasa sekali. Ada Pak Iksan juga, tapi ini 2930 tadi saya bukan janji sih, saya pikir kita pakainya kemarin itu Student Center Learning, jadi kita cukupkan sampai ke 930. Setelah itu nanti saya akan berikan challenge untuk masing-masing. Tapi kita kasih kesempatan dulu nih, Pak Saifullah, ada yang mau disampaikan lagi atau Pak Iksan Satu juga lagi belum nih? memang Pak dosen terima kasih. Jadi memang kadang-kadang hukum antara satu hukum dengan hukum yang lain di Indonesia ini sering juga tidak apa namanya Iya, tidak sinkron ya. ibaratnya tidak sinkron. Contoh ini Pak yang kita juga bahas kemarin di hukum adat antara hukum Islam dengan hukum adat yang contohnya untuk di apa namanya di Padang karena menganut Hmm, itu patrilinealisme dari matrilineal. jalur ibu Hmm. patrilineal ya kan dari jalur ibu sedangkan kan kalau di Islam kan dari jalur ayah Pak matrilineal kan gitu. Nah itu juga yang kadang-kadang saya melihat apa namanya kalau dilihat secara apa ya secara kasat mata emang itu tidak sinkron. Tetapi kembali lagi kalau saya Islam ini kan apa ya istilahnya selalu mengatur di hal-hal yang bagaimana itu apa ya istilahnya soal halal haram itu kan ya karena terjadi seperti Pak dosen ada halal ada haram. Tapi Mhm. kadang-kadang masuk di area itu ya karena ada alasannya juga seperti contoh di Padang itu untuk apa namanya mengagungkan juga perempuan kan gitu. Jadi menurut saya ya tinggal kita apa namanya kalau saya berpikir untuk hukum Islam itu kan selalu apa ya istilahnya itu bukan dinamis ya apa istilahnya hukum yang Adaptif, fleksibel Pak ya kalau adaptif, menurut saya. Gimana Pak dosen? adaptif. Ya gitu. Jadi buat kita itu yang penting kan gini kembali kata dasarnya itu adalah yang penting tidak melanggar apa sesuai rukun-rukunnya gitu loh Pak menurut saya gitu lah. Selama itu terpenuhi, saya pikir tidak bisa juga kita harus mengatakan juga bahwa ini haram, misalnya sesuatu yang juga dianggap itu sudah rukun-rukunnya terpenuhi gitu. Itu Pak dosen, saya terima Oke, kasih Pak terima dosen. kasih Pak Saifullah, menarik nih. Kebetulan teman-teman di asosiasi hukum Islam gitu ya, mereka banyak mengkaji dan sudah cukup lama ya terkait nanti dengan warisan. Jadi ini teman-teman kalau di mata kuliah saya hukum Islam itu boleh silahkan ya, istilahnya itu bertanya atau mendiskusikan atau berpendapat tentang hal-hal yang sifatnya itu mungkin memang baru dan mungkin tidak ada teksnya secara qot'i ya. Banyak sekali Pak Saifullah ya dan teman-teman semuanya kaitan dengan sistem waris terutama gitu ya. Di sistem waris Padang yang matrilineal itu sudah banyak sekali dibahas oleh hukum Islam. Khasnya adalah hukum Islam yang ada di Indonesia ini. Sehingga ketika bicara tentang namanya itu harta pusako tinggi di Padang itu, kemudian oleh hukum Islam itu didefinisikan dulu, tasawurkan dulu tentang apa sih sebenarnya yang disebut dengan matrilineal di Sumatera Barat sana, kemudian harta warisan apa saja yang memang untuk anak perempuan. Ya, salah satu kesimpulannya itu adalah bahwa harta pusaka tinggi itu bukan harta warisan yang spesifik dari orang tua, sehingga dia itu tetap bisa dalam Islam itu diterima sebagai harta yang milik dari anak perempuan. Ya, walaupun dalam faktanya itu biasanya dikuasai juga oleh nini mama biasanya itu ya, dan itu juga terjadi juga perubahan sosial juga sangat kuat sekali di Sumatera Barat saat ini gitu ya. Tapi kemudian termasuk juga kita mengenal ada di Indonesia itu ada kompilasi hukum Islam. Ya, di kompilasi hukum Islam itu memungkinkan sistem pewarisan itu ya tidak hanya secara tekstual dalam konteks Al-Quran, tetapi lebih kontekstual dalam budaya yang ada di Nusantara ini. Termasuk juga yang paling sering dibahas itu kan laki-laki itu dapatnya 2 kali, perempuan. Iya, itu secara tekstual. Tapi kemudian ketika ada wa amruhum syura bainahum, maka bisa jadi di akhirnya adalah laki-laki dengan perempuan itu dapat jatahnya itu sama di akhirnya ya, karena ada proses pertama, prosesnya adalah pembagian secara syariat, kayak 2 banding 1, kemudian nanti
dari situ kemudian dimusyawarahkan, karena mungkin yang perempuan, anak perempuan itu dia membutuhkan lebih banyak, atau laki-lakinya itu sudah mapan dan sebagainya, tolonglah kasih bagian itu, sebagian itu untuk yang anak perempuannya, sehingga nanti kemudian akhirnya itu adalah bagian laki-laki dengan bagian perempuan itu sama. Itulah dinamika dan juga adaptifnya hukum Islam yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, ini menarik nih kalau kita kaitkan dengan hukum adat. Jadi mahasiswa itu akan dapat banyak sekali masukan dari hukum adat, dari hukum nasional, dari hukum Belanda, sampai kepada hukum Islam. Ya, kesimpulannya hukum Islam ini ya memang sangat adaptif dan mengikuti dari perkembangan zaman. Karena kita nantang nih, apa nih Dan, hukum apa yang belum mungkin dianggap belum pernah dibahas gitu ya. dan juga Oke, relevan Mas Dan, ya, Izin relevan Pak dengan dosen. hukum Islam ya. kenapa? Hukum Islam sangat relevan sepanjang zaman ya Pak. Selagi hajat manusia ini masih ada kehidupan, Islamnya yang menjembati dengan konsep hukum Islam. Ya, betul. Ya, kalau kita bicaranya hukum Islam, tapi dalam konteks hukum Islam sebenarnya kita bicara tentang fikih Islam. Ingat ya. Jadi walaupun saya mengucapkannya dengan istilah hukum Islam, tapi dipahami di kepala itu adalah fikih Islam. Karena hukum Islam itu nanti kesannya itu termasuk juga syariat yang qot'i. Padahal yang berkembang itu adalah kaitannya itu dengan fikih. Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Jadi pemahaman. Makanya pemahaman itu akan terus berkembang. Oke, terima kasih. Tadi Kang Iksan ada mau disampaikan? Iya, izin Pak dosen. Saya mohon Silakan. petunjuk ya Us, eh mohon petunjuk nih ya, terkait mantap sekali. kan kan kalau terkait dengan hukum Islam tentang waris itu ada apa namanya hukum pembagian ilmunya namanya paroid ya Pak It dosen. betul. Nah, tapi ada kalanya karena hukum di Indonesia itu tadi terkait dengan apakah hukum adat atau memang hukum yang Mhm. berlaku di Indonesia, eh paroid itu sendiri apa ya ibaratnya jadi tidak digunakan gitu Pak dosen. Nah, Mhm. saya mau Mhm. berbicara kalau saya mau mohon arahan kalau misalkan ternyata yang apa digunakannya itu hukum Indonesia atau tadi hukum adat sehingga taruhlah laki-laki itu tidak dapat sesuai dengan haknya yang berdasarkan kepada hukum paroid dari sisi aspek dosa Pak dosen itu dosa nggak ya? Mohon arahan Pak Oke. dosen izin. Baik, terima kasih ya. Langsung dijawab saja nih. Di dalam Al-Quran itu secara tekstual jelas sekali dalam surat An-Nisa itu kan tilka hududullah wa ma yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itulah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu faraid. Siapa saja yang melanggar dari hukum-hukum itu, faqad zalama nafsah. Dia telah zolim terhadap dirinya sendiri. Kata-kata zolim ayat ini banyak ditafsirkan. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan zolim di situ adalah dosa. Nah, zolim di situ adalah haram. Inna syirka la zulmun azim. Fattaku zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Ya, itu juga sabda dari Nabi SAW. Jadi ketika tidak melaksanakan hukum asalnya adalah haram dan dosa. Hukum asalnya. Ya, tapi kemudian ada beberapa alasan yang kemudian dari haram ini bisa berubah. Misalnya dia tidak tahu, ya, dia jahil, dia tidak mau tahu gitu ya. Itu kan itu terjadi gitu ya, banyak orang yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu udahlah kita bagi-bagi aja lah gitu ya, banyak orang seperti itu. Tapi kalau orang yang paham maka dia akan ya membaginya dengan aturan syariat Islam dengan syarat yang pertama adalah tasawur ataupun hakikat dari harta warisan itu perlu dijelaskan. Ya misalnya yang namanya warisan itu adalah kalau orangnya sudah meninggal. Kalau belum meninggal itu bukan warisan tapi hibah. Kalau hibah berarti antara laki-laki dan perempuan itu boleh dibagi rata, bahkan harus i'dilu baina auladikum. Jadi kalau orang tua belum meninggal kemudian dibagi-bagi ke anak-anak itu bukan warisan, itu adalah hibah. Sehingga kalau hibah itu boleh sesuai dengan kemauan, mau rata, mau banyakkan laki-laki, mau banyakkan perempuan silahkan. Tidak ada aturan untuk yang hibah. Oke.
Kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan Sumatera Barat misalnya di sana, maka tasawurnya atau hakikatnya dilihat dulu apakah itu adalah harta dari orang tua atau harta dari individu matrilineal tadi, atau yang disebut di sana banyak kajian tentang itu adalah harta pusako tinggi yang memang tidak masuk ke dalam harta warisan gitu ya. Nah, jadi perlu spesifik lagi. Hukum asalnya dasarnya adalah haram, dosa tidak diperbolehkan, tapi kemudian ada korinah, ada sebab yang menjadikannya tidak haram. Kenapa? Perlu spesifik. Contohnya, misalnya orang itu tidak tahu, tidak paham, atau mungkin apa istilahnya itu apa jahil gitu ya. Atau mungkin juga dia memang apa mengikuti hawa nafsunya bisa juga gitu ya. Tadi mungkin belajarnya ada punten ini ya ke dosen hukum adat nih ya. Misalnya dia hanya belajar hukum adat gitu, tapi nggak tahu hakikat dari hukum Islam. Padahal hukum Islam itu sangat adaptif terhadap hukum adat. Itu kenapa hukum Islam itu sangat mewarnai dari hukum adat dan menerima beberapa bagian dari hukum adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi kalau kaitannya dengan waris, kayaknya itu sudah clear sekali dalam Islam, sehingga nanti jangan kemudian mengatakan oh hukum Islam itu harus apa laki-laki dua perempuan satu gitu ya. Iya itu asalnya seperti itu, tapi kemudian dilihat dulu ini warisan atau bukan. Oh ini hibah nih, oh ini harta pusaka tinggi nih, oh ini ternyata walaupun sudah meninggal bisa pakai musyawarah. Misalnya yang ngurusin dari sakit sampai meninggal itu anak perempuannya, maka layak anak perempuannya juga diberikan nanti sebagian dari yang punya laki-laki. Nah, seperti itu. Apalagi nanti kalau diselesaikan di pengadilan agama itu merujuk kepada kompilasi hukum Islam yang sangat adaptif dengan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi pemahamannya tidak secara tekstual saja, tetapi juga kontekstual dalam masalah faraid ini. Nah, kebetulan apa skripsi saya dulu juga tentang faraid juga gitu ya. Kemudian juga ikut juga beberapa bukan ikut buat kita juga buat pelatihan training tentang waris juga, bahkan saya punya metode namanya itu jari waris gitu ya. Jadi menghitung waris dengan jari kayak jari matika lah kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iksan ya, Ustaz Baik, Iksan terima ya. kasih Pak dosen. Oke, ya jadi intinya kita banyak belajar lagi tentang hukum Islam, jangan hanya secara tekstual, tapi kontekstual, jangan cuma hanya cenah, saurna gitu ya, tapi kita pelajari, oh ternyata betul hukum itu sangat adaptif, termasuk juga nanti dalam Iya, konteks karena kan Indonesia ya, itu. NKRI ini, dalam semua segi ya, dalam semua segi apa dimensi dari hukum ya, makanya para sarjana hukum Islam ini kemudian mereka mencoba bagaimana memeras gitu ya, intisari memeras ya dari intisari dari hukum Islam itu apa, itu adalah maslahat ternyata gitu. Tapi maslahatnya juga harus dilihat juga dari korina-korina yang ada kaitan dengan taat kepada pemerintahan, kaitan dengan pajak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kajian dalam hukum Islam. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, 15 menit bisa istirahat dulu lah gitu ya, bisa istirahat dulu. Tapi intinya yang terakhir dari saya adalah karena ini adalah pembelajaran, tapi saya senang sekali kelas ini sangat luar biasa ya. Tapi agar lebih luar biasa istimewa, ya maka insya Allah mulai dari dua pertemuan yang akan datang, terutama setelah UTS. Jadi UTS-nya nanti itu adalah dalam bentuk pembuatan, karena kita kurikulumnya bukan lagi KKNI, tapi kurikulumnya itu adalah OBE ya, Outcome Based Education. Ya, maka nanti hasil dari kuliah ini adalah harus ada hasilnya, harus ada produknya. Produk yang paling mudah sebenarnya bisa dalam bentuk seminar, webinar, atau juga dalam bentuk yang paling mudah itu adalah tulisan atau artikel jurnal. Ya, jadi artikel jurnal ini nanti silahkan seperti kemarin ya, siapkan dari sekarang, nanti koordinatornya boleh hubungi saya juga. Setiap satu mahasiswa, kan ini orangnya sedikit sendiri-sendiri lah ya, nafsi-nafsi aja gitu ya. Satu orang, satu mahasiswa ya, kemudian akan mengkaji, membahas tentang satu topik hukum dalam perspektif hukum Islam. Misalnya Bu Siti Amalia bisa aja tadi tentang apa namanya jual beli pakaian bekas dalam hukum Islam, studi pakaian jual beli pakaian bekas di Pasar Senen, atau studi kasus studi di Pasar Senen misalnya, biar sekalian ke sana gitu ya, bisa interview, wawancara dan lain sebagainya.
Yang lain juga sama. Nanti koordinatornya mohon bisa mengumpulkan ide gagasannya. Nanti saya kasih masukan. Atau mungkin pekan depan masih bisa juga. Jadi UTS-nya adalah draftnya, gitu ya. Setelah selesai draftnya, baru nanti diperbaiki lagi, kemudian menjadi UAS-nya. UAS-nya itu adalah dalam bentuk artikel jurnal yang kalau mau lebih bagus lagi itu adalah sudah bisa disubmit belajar gitu ya. Gimana caranya? Ya gampang lah, nanti belajar nanti dikasih tahu gitu ya. Jadi ada produknya, ada hasilnya. Jadi formatnya sendiri bukan lagi makalah. Tidak perlu pakai cover, tidak perlu pakai kata pengantar, tidak perlu pakai daftar pustaka gitu ya. Langsung ya judul, nama, kemudian kampus, kemudian email, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, hasil pembahasan sampai conclusion, kesimpulan daftar pustaka. Nanti kita ulang-ulang lagi, tenang saja gitu ya. Jadi dari sekarang pikirkan saya mau bahas tentang apa dalam perspektif hukum Islam, ujungnya sama. Oke, mangga Pak Hartoyo ada yang sampaikan, Pak Bu Bapak Siti. izin Pak, beberapa minggu lalu Bapak sudah menyampaikan terkait tugas Hmm. UTS itu, Bapak menyampaikan untuk dibuat kelompoknya dan itu udah kami Hmm. kerjakan Pak. Udah Apakah ya. udah jadi bukan perorangan? Takutnya saya Hmm. salah nih, salah menangkap karena yang kami tahu tugas untuk UTS itu tugas yang makalah Bapak bilang untuk apa sih yang trennya yang terjadi gitu tentang Aha, aha. hukum Islam gitu yang makanya yang Mhm. kemarin saya mau angkat itu terkait transfusi darah ya dalam pandangan Islam Terus gitu Pak. saudara ya, betul Dan itu betul. udah dibuat sih Pak per kelompok Udah gitu. berjadi ya. Udah Pak. Jadi nggak Ya perlu udah buat kalau lagi kan Pak kalau ya sudah kalau buat. berjadi ya lanjutkan aja nggak apa-apa. Ya mungkin Dan tadi saya itu ingatnya itu, tugasnya kelompok Pak izin. iya satu kelompok berapa orang kemarin itu? Dua. Dua kan ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya Bapak berarti ya Pak. diralat lagi. Nah, nanti Baik, biar paham makasih ya. ya Pak. Ini nanti kelompoknya siapa aja sih? Siapa Bu Siti dengan siapa? Pak Agung, Dengan siapa? Pak Agung, Ah, mana di sini ada nggak? Pak Agung. Pak Agung sepertinya lagi pelayanan juga Pak. Oh Nggak iya. mungkin Apa ya. Bu Siti dengan Pak Agung berarti ya? Ya, Oke, gampang sih tentang transfusi darah. Yang penting adalah metodologinya menetapkannya, gitu ya. Yang kedua, kalau Bu apa Tevina dengan siapa kelompoknya? Sama Pak Haikal, Pak dosen. Pak Haikal ya. Tentang apa judulnya? Korupsi. Korupsi Korupsi ya. apa ya? Saya lupa. Saya udah bikin sih, tapi saya lupa judulnya. Ya udah nanti dicari ya. Hukum korupsi Eh, dalam Islam kalau nggak salah Pak dosen. iya, kayaknya ya boleh juga sih lebih jelas korupsi itu penting gitu. Jadi biar tahu korupsi itu kayak gimana sih. Nanti sebenarnya bisa lebih spesifik dari jenis-jenis korupsinya. Ya, kan jenis korupsi itu banyak tuh. Nanti boleh dipilih salah satunya mungkin gratifikasi gitu ya. Bisa juga penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Oke, Tevina berarti sudah ya tentang korupsi secara umum. Kang Yena tentang apa dengan siapa? Saya dengan Pak Hartoyo, Pak. Dengan Wartoyo ya tentang apa? Tentang apa kita, Pak Hartoyo? Ada Pak terkait dengan ini Pak. Yang disebutkan parameter Bapak. Satu kemarin mau ngangkat juga dengan transfusi darah. Pak Amel mungkin sudah masuk pada hari ini. Kita cari yang lain dengan beda tapi yang sama tujuan. Apa kira-kira nih yang lebih spesifik biar nanti ada pandangan gitu. Mungkin tentang atau transplantasi organ gitu. Ya, transplantasi organ bisa Pak. Itu lagi banyak mereferensi data terkait. Kita cari jurnal juga terkait dengan esensi Islam yang bagaimana. Itu akan kita kemukakan pendapat seperti itu Pak dosen. Oke, ya jadi nanti sebenarnya fokus utamanya adalah di metodologinya, Ya, metode metodologi. penetapan hukumnya. Kalau umpamanya hasilnya itu nanti silahkan saja, gitu ya. Oke, Betul, terima betul. kasih Pak Hartoyo dengan Pak Yana. Nanti pilih ya kalau mau transplantasi boleh atau yang lain, yang tren sekarang juga boleh. Atau mungkin obat haram gitu, obat haram. Maksudnya obat Baik, yang belum ada sertifikat halalnya kayak gimana nih, gitu kan ya. baik. Kan banyak juga deh. bayi Syukur Pak Oke. tabung, dosen. Baik, misalnya Pak Hartoyo kalau mau angkat bayi tabung, kemarin Ya, bayi kita tabung diskusi mungkin gitu ya. transfusi darah, tapi karena sudah ada Mbak Amel, berarti kita beralih ya, Pak Hartoyo ya.
Siap, 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 siap. Jangan Yang sama jelas, lah gitu. yang jelas Pak dosen ungkapkan watawasobil hak, watawasobil sob. Pas Eh, stabil khair. ditunggu ya, ditunggu. Pokoknya secepatnya nih. Oke, Kang Iksan. Dengan siapa nih kelompoknya nih? Saya dengan Bu Eriana, Pak dosen. Insya Allah Oke, saya mau tentang apa ngangkat tentang rencana? vaksin, vaksin, Pak dosen. Vaksin dari sisi apanya nih? Dari sisi zatnya atau dari sisi prosesnya? Rencana dua sih, Pak dosen, dari sisi Hmm. metodologi dan hukum Islam. Ya, kalau metodologi itu dia alatnya, tapi Iya. maksudnya itu yang dikaji itu apakah zat dari vaksinnya, materi dari vaksinnya, atau mungkin yang paling banyak itu bisa, atau mungkin langsung ke hukumnya, hukum vaksin gitu. Kan ada dua, Hmm. tapi kalau saran saya di ininya aja, tapi dia harus ada kajian mendalam tadi dari sisi ini bener nggak sih, misalnya dulu tuh kan vaksin itu katanya dari hati kera gitu misalnya gitu kan ya. Jadi lebih ke status kehalalan vaksin aja. Oh baik, Jadi baik Pak dosen. jadi kalau nanti jadi tulisan populer tuh halal haram vaksin gitu, Nah, gitu ya. Nah baik nanti Pak dosen. pasti akan dipilih gitu. Jadi Baik Pak, metodologinya. baik Oke, Pak. Kang Sandi, terima kasih Kang San. Kang Sandi dengan siapa nih? Saya sama Pak Saiful Longiu, Pak Ya Saiful. tentang apa nih? Tentang ini apa? Ntar Pak, lihat dulu. Eh, Jadi udah kepilih ya. Hukuman bagi pelaku korupsi. Hukumannya ya. Kalau tadi Mbak Vina Ya, kan tentang korupsinya. Kalau ini ya. hukumannya. Sebenarnya sih bisa pilih sih, Hukuman jangan jangan bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum Islam. tadi hampir sama sih ya. Hampir sama. Sebenarnya kalau bisa ada yang lain yang lebih kontekstual gitu, lebih kontekstual tadi misalnya apa? Ya mungkin ya apa ya? Kalau kaitan dengan kesehatan gitu kan cukup banyak tuh sebenarnya tuh, gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang perlu dicari ini dalam Islam itu gimana sih hukumnya gitu kan ya. Yang paling simpel misalnya hukum tidak melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang berprofesi sebagai security misalnya, gitu kan ya. Itu kan bisa juga tuh. Atau mungkin tadi jangan korupsi gantian nepotisme gitu ya, atau mungkin agak sedikit ini tentang demokrasi gitu misalnya, atau mungkin tentang pemilu gitu, pemilihan presiden gitu ya, atau mungkin yang keseharian aja, jadi hukuman bagi pencuri ayam gitu misalnya gitu kan ya, atau pencuri bagi apa yang mencuri di bawah nisab. Kemarin kan nisab itu ternyata cukup besar sekarang itu ya, sekitar lebih dari 160 juta gitu ya. Oke. Itu ya nanti coba dipikirkan ya, berarti Kang Sandi dengan Kang Yena dengan Pak Hartoyo tadi itu nanti dituliskan koordinatornya kan Kang Yena ya. Iya, Pak dosen. Oke, baik. Ternyata sampai juga nih jam 10 gitu ya. Tadi kita mau istirahat dulu, kasihan. Terima kasih Pak Agung. Siap ya, semangat ya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu. Jadi nanti kemungkinan besar kan UTS itu 2 pekan yang akan datang. Jadi Sabtu besok masih pembelajaran, saya mungkin langsung ke metode penetapannya dengan contoh-contohnya. Setelah itu baru UTS. UTS nanti terserah apakah mau apa, mungkin kalaupun masuk hanya koordinasi saja ya, atau mungkin besok saya langsung jelaskan ya. Karena sifatnya kan kalau nggak salah itu online juga kan, kita online sampai selesai juga online juga. Walaupun saya pengennya sih kalau ada koordinator Kang Yena di mana kantornya ini ya? Atau tadi Kang Sandi yang di kampus itu ya? Kalau bisa sih sebenarnya, kalau bisa ini ya, kalau bisa itu untuk yang UTS-nya itu di print hard copy, kemudian nanti boleh diserahkan ke saya untuk diperbaiki sebenarnya. Itu dia apa ya, metode pembelajarannya itu lebih mengena gitu ya. Eh, Lebih mengena walaupun nanti kalau di sini juga bisa juga sih sebenarnya kan kita biasa online gitu ya. Silahkan saja gitu, tapi kalau bisa coba nanti dipikirkan apakah mungkin gitu ya untuk UTS-nya saja itu draft untuk tadi artikelnya itu di print kemudian nanti diperbaiki. Cuma kalau diperbaiki juga harus ada orangnya sih, kalau nggak ada orangnya ya sama aja gitu. Sama aja nanti kita cari yang mudahnya lah. Masih ini generasinya udah generasi online ya, kita online full juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu ya.
Oke, terima kasih banyak. Hatur nuhun untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen Pak Waalaikumsalam Pak warahmatullahi dosen ya, komen wabarakatuh.